Guys, yang mana kita tahu selepas saja jadual perlawanan kualifikasi Grup F Piala Dunia ini nanti di putaran kedua, maka kita lihat Indonesia akan bertemu pula dengan Iraq sekali lagi untuk perlawanan pertama bagi Piala Asia di Qatar pada tanggal 15 Januari 2024 ini guys. Dan selepas itu, Timnas sekali lagi bertemu dengan Vietnam pada tanggal 19 Januari 2024 dan terakhir sekali akan bertemu dengan Jepang pada tanggal 24 Januari 2024 ini nanti. Meskipun kita lihat Indonesia dianggap sebagai tim yang lemah di dalam grup D untuk Piala Asia ini nanti, tetapi hal ini menjadi sorotan kerana tim sekelas Jepang juga guys mewaspadai Timnas Indonesia. Jadi guys, kenapa dan mengapakah Jepang sangat mewaspadai Timnas Indonesia sedangkan kita tahu Jepang adalah pasukan yang sangat kuat di dalam Asia, tetapi mereka tetap mewaspadai kekuatan Timnas Indonesia. Jadi bagaimana ceritanya guys? Tapi sebelum itu, saya mohon kepada teman-teman jangan lupa subscribe channel iaitu GL News dan klik tombol loceng sekali, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel GL News. Dan di hujung videonya, macam biasa, saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ni. Mari. Rozul Channel. GL Report, GL News Report ya. Tinggal menghitung bulan, Piala Asia Qatar akan segera bergulir, di mana itu adalah turnamen bergengsi timnas yang pastinya sudah ditunggu-tunggu. Dalam turnamen tersebut, Indonesia akan tergabung bersama negara-negara seperti Jepang, Irak, dan Vietnam. Secara logika, Indonesia tentunya menjadi tim terlemah dibanding negara lain. Namun anehnya, justru Indonesia yang kini menjadi negara yang paling diwaspadai. Bahkan tim sekelas Jepang juga mewaspadai timnas. Lantas mengapa hal itu bisa terjadi? Berikut ini adalah jawabannya. Jawabannya bagaimana ya? Jepang adalah antara negara yang terkuat di Asia, tetapi dia mewaspadai kekuatan iaitu Indonesia, timnas Indonesia ini. Kenapa ya? Potensi Indonesia jadi kuda hitam di Piala Asia. Oh, begitu ya? Mari kita lihat bagaimana. Pada tahun lalu, timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran final Piala Asia. Hasil itu didapat saat Indonesia mampu menyingkirkan persaingan dari lawannya seperti Kuwait dan Nepal. Tentu sebuah prestasi yang sangat membanggakan, karena sudah lama skuad Garuda tidak bermain di ajang 4 tahunan tersebut. Sebagai info saja, terakhir timnas bermain di ajang Piala Asia terjadi pada tahun 2007. Itu pun sebagai tuan rumah yang secara otomatis lolos ke putaran final tanpa melalui proses kualifikasi. Ketika itu sebagai tuan rumah dan otomatis lolos ya ketika itu ya. Hingga lolosnya Indonesia di ajang Piala Asia kali ini dianggap lebih menantang dan dibutuhkan perjuangan yang luar biasa. Lolos kali ini sebab kerja keras daripada timnas Indonesia sendiri, pemain-pemainnya ya. Dan pelatihnya Sintayong. Bermain di Piala Asia, maka kemungkinan besar Indonesia akan menghadapi negara-negara kuat. Hal itu semakin diperparah saat timnas berada di pot keempat, yang biasanya bakal berada di grup neraka. Undian pembagian grup pun dilakukan. Prediksi Indonesia bakal bertemu tim kuat akhirnya terjadi. Karena timnas bakal satu grup dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Sebuah lawan yang di atas kertas mengungguli Indonesia. Sementara Irak dan Vietnam kita tahu di kualifikasi untuk grup untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 pun Indonesia bersama Irak dan Vietnam juga. Di Piala Asia pun bersama Irak dengan Vietnam juga. Jadi mereka ini pasti ada bersama dengan Indonesia ya. Jadi apabila sudah berlawan di kualifikasi Piala Dunia nanti akan bertemu lagi di Piala Asia. Wow, memang kebetulan ya. Indonesia ini ya ketika itu. Untuk Jepang, tim ini adalah tim yang sangat kuat di Asia, bahkan bisa dibilang di level dunia. Buktinya dalam 5 pertandingan terakhir, Jepang selalu meraih kemenangan atas lawan-lawannya, yang salah satunya timnas Jerman. Tim Der Panzer secara mengejutkan dibantai Jepang dengan skor 4-1. Selain Jerman, tim-tim seperti Turki, Kanada hingga Tunisia juga tak luput dari keganasan timnas Jepang.
Hasil yang membuktikan jika tim Samurai Biru sudah siap menatap Boleh Piala kalahkan Asia. Jerman ya, Jepang ni. Betapa hebatnya. Itu luar biasa guys. Waktu tu Jepang, Jerman pun bertekuk lutut dengan Jepang ni. Sumber kekuatan Jepang terletak pada pemainnya yang banyak bermain di Eropa. Contohnya yang bermain di IPL seperti Kaoru Mitoma, Wataru Endo, hingga Tomiyasu. Selain itu ada nama-nama lain seperti Takefusa Kubo, Daichi Kamada, hingga Kyogo Furuhashi. Pemain-pemain itu kemudian disatukan oleh Hajime Moriyasu melalui strateginya yang sangat cerdik, hingga akhirnya membentuk timnas Jepang yang sangat kuat dan sulit dikalahkan. Kerana dia punya pelatihnya yang hebat, pemainnya banyak bermain di laga Eropah. Sebab itulah Jepang ni hebat ya. Luar biasa Jepang ni, Lanjut terkuat ke di Asia. Irak. Negara ini juga selalu menyulitkan timnas Indonesia saat bertemu, di mana dalam 6 pertandingan terakhir, Indonesia tak pernah menang atas negara yang terletak di Timur Tengah tersebut. Rinciannya, 5 kali kalah dan sekali imbang. Sehingga statistik itu pastinya akan semakin menyulitkan Shin Tae-yong dalam mempersiapkan tim guna menghadapi permainan timnas Irak. Selain statistik, tim yang satu ini juga memiliki kekuatan pemain yang bermain di Eropa, seperti Osama Rashid yang bermain di Liga Portugal, Mircea Stoski yang bermain di Liga Slovakia, hingga Zidane Iqbal yang bermain di Liga Belanda. Selain itu, Irak juga memiliki pemain berkualitas yang bermain di liga lokal. Bahkan bisa dibilang, pemain lokal Irak lebih ganas dibandingkan pemain yang bermain di Eropa. Pemain lokalnya lagi ganas ya, yang berbanding yang main di Eropah itu. Dahsyat pemain-pemain mereka ni. Lagi badan diorang besar-besar, tinggi ya. Yang terakhir ada Vietnam. Dari negara tadi, yang paling berpeluang dikalahkan timnas adalah negara yang satu ini. Namun sayangnya, dalam beberapa pertemuan terakhir, Indonesia selalu kesulitan saat melawan Nguyen dan kawan-kawan. Kekuatan Vietnam terletak pada kegigihan dan kedisiplinan pemain mereka di lapangan. Itu adalah hasil kerja keras Park Hang-seo yang telah membentuk Vietnam seperti sekarang ini. Selain itu, Vietnam juga pintar membuat drama hingga merugikan tim lain. Maka hal itu harus diwaspadai oleh Indonesia. Karena beberapa kali, timnas sudah dirugikan oleh permainan Vietnam. Tapi guys, ketika itu Pak Hang-seo lah yang banyak memberi kemenangan kepada iaitu tim Vietnam ini ya. Tetapi sekarang ini mereka sudah pelatih yang baru. Mungkin sudah tidak sama lagi seperti Pak Hang-seo dulu. Waktu ini kita lihat bagaimana apabila berjumpa dengan Indonesia nanti di kualifikasi grup F Piala Dunia 2026 ini nanti ya, kita tengok bagaimana. Sebab dia sudah bukan pelatih Pak Hang-seo lagi. Dia sudah pelatih yang baru. Cuma kita tidak tahu bagaimana kualitas pemain-pemainnya lah. Mungkin masih kuat, masih berdisiplin. Itu kita tidak tahu. Jepang malah mewaspadai Indonesia. Dalam pembahasan tadi, kita sudah menyebutkan kekuatan Jepang dan bagaimana ngerinya mereka membantai lawan-lawannya. Namun baru-baru ini sebuah kabar memberitakan jika Jepang mulai mewaspadai timnas. Kabar itu muncul dari Football Tribune Jepang. Mereka menyarankan agar timnas Jepang waspada dengan kekuatan Indonesia saat ini. Kekuatan itu terletak pada naturalisasi yang terus digencarkan oleh PSSI. Karena dengan naturalisasi, Indonesia bakal memiliki pemain level Eropa yang bisa menyulitkan Jepang. Selain itu, Jepang juga mewaspadai Shin Tae-yong yang kadang kali melakukan strategi tak terduga di lapangan. Ya, tactical Shin Tae-yong ini tactical yang benar-benar tidak dijangka ya. Itulah hebatnya Shin Tae-yong. Dia boleh first half lain tactical, second half lain tactical. Okay guys, apa yang sudah kita tonton dan reactionkan tadi dalam hitungan bulan menuju ke Piala Asia Qatar, yang mana kita tahu Indonesia akan bergabung bersama negara-negara seperti Jepang, Iraq dan Vietnam. Wow, meskipun kita lihat ya guys, Indonesia dianggap sebagai tim yang lemah di dalam grup D di Piala Asia itu, tetapi hal ini menjadi sorotan kerana tim sekelas Jepang juga mewaspadai timnas Indonesia. Sebabnya adalah pada tahun lalu
Timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran final Piala Asia setelah mengalahkan Kuwait dan Nepal. Dan inilah prestasi yang membanggakan kerana absennya Indonesia dalam ajang ini sejak tahun 2007 lagi. Tetapi kali ini Indonesia harus berjuang keras kerana lolosnya tidak otomatis tetapi atas kerja keras timnas sendiri. Dan apa yang kita lihat juga di dalam pembagian grup, kita lihat Indonesia berada di grup yang sulit bersama Jepang, Iraq dan Vietnam. Dan kita tahu lawan-lawan yang kuat buat timnas, yang mana Jepang dengan banyak pemain yang bermain di Eropah ya, dan dianggap sebagai tim kuat di Asia. Dan Iraq juga selalu menjadi lawan sulit, sementara Vietnam dikenal kerana kegigihan dan kedisiplinan pemainnya. Dan apa yang menariknya sekali guys, kita lihat Jepang juga mewaspadai Indonesia mengingat upaya naturalisasi pemain yang dilakukan oleh PSSI, dan hal inilah yang membuat Jepang merasa perlu untuk memahami kekuatan timnas Indonesia sekarang ini. Dan apa pun juga guys, dengan persiapan yang tepat, saya yakin Indonesia bisa tampil kuat di Piala Asia tahun ini nanti. Yakin bisa guys, yakin boleh. Itu yang kita harapkan sama-sama. Jadi bagaimana pandangan kalian yang pencinta sepak bola dan pencinta timnas Indonesia? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi anda baru bertemu dengan Brozo Channel, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, bye-bye.